Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus shamad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'ul umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna fi bahril wahdati fi kulli khalin daiman masya'ati ya rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dhalumun wa jahulun wa kafur wa laisa lana illa azimu afika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana wa raddina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wa'ndur ilayya sayyidi binadrah musilatin khadratil aliyah amma ba'd. Hadratil kurama, para alim ulama, para kiai, masyayikh wal asyatid yang saya hormati, wa khususan hadratul kiram beliau Romo Kiai Haji Iksan Makhin berserta keluarga, baik selaku anggota Majelis Tahkim Pusat maupun selaku Nadhiru Ma'had At-Tahdhib, Dewan Pimpinan Penyiar Surat Al-Kitab Pusat berserta Majelis Tahkimnya dan para Dewan Pimpinan Penyiar Surat Al-Kitab daerah tingkat 1 dan tingkat 2 berserta pengurus penyiar surat akidiyah tingkat kecamatan dan imam-imam jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak penjabat baik sipil maupun non sipil yang berkenan hadir yang saya hormati, para hadirin hadirat minal wahidiyina wal wahidiyat wa minal muslimina muslimat hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita semuanya masih diperkenankan untuk ikut serta hadir dalam satu majelis mujadah kubra yang terakhir malam ini, yang mana malam yang sangat menentukan dari beberapa gelombang mujadah yang kita lakukan bersama. Untuk itu mudah-mudahan gelombang yang terakhir pada mujadah kubra malam ini yang sangat menentukan sukses dan tidaknya dari gelombang-gelombang sebelumnya ini benar-benar merupakan satu gelombang terakhir yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan membawa manfaat barokah kepada seluruh umat dan masyarakat. Sanjungan selawat salam barokah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada para jami'il anbiya wal mursalin wa alim ashabihim, untuk tundanya salam ikraman wa ta'diman wal mahabbah mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada para kekasih Allah, para wali-waliullah, para jami'i sultan aulia zaman min awalihim ila akhirihim, wa khususan ila aulia tis'ah fi ardi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim saghiran wa kabiran dzakaran wa unsa aina makanu, khususan alladzina hum fi wilayah Kediri wan Jombang wa ma hawalayhima, wa khususan khassah hadrati sultan aulia ghazada zaman wa a'wanhi radhiyallahu ta'ala anhum. Fa'ata alaina ya Allah wa ala majlisina hadha majlis mujadah kubra min barakatihim
wa asrarihim wa ulumihim wa karamatihim kauniyah wa batiniyah wa amatana ya Allah bi amtatihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau kekasih Allah, para sultan-sultan aulia, wa khususan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengulurkan jangkungan dan dukungan secara rohaniah dalam majelis Mujadah Kubra malam ini, yang sehingga benar-benar majelis Mujadah Kubra ini akan mampu memberikan manfaat kepada kita lahir batin, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat azakumullah, kita semuanya menghadap di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam semenjak mulai malam Jumat sampai terakhir malam ini semuanya. Di dalam majelis kita menghadap di hadapan Allah, kita sowan di hadapan Allah untuk mengetop kekuatan-kekuatan batiniah kita, untuk memanfaatkan sumber daya spiritual kita masing-masing. Di dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata demi umat masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, dari awal sampai malam yang terakhir pada malam ini kesemuanya. Ini kita harus sadar bahwa di tengah-tengah kita ini tidak ada tingkatan di dalam hidup, melainkan yang ada adalah hanya hamba Allah yang dhaif. Ini yang perlu harus kita sadari, bahwa di tengah-tengah majelis ini tidak ada pangkat dan tidak ada kedudukan, tidak ada satu orang pun yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang ada kita semuanya di tengah-tengah arena Mujadah Kubra hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun tingkatan dalam hidup kita, tetap kita ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semuanya fakir di hadapan Allah. Kamu semuanya butuh, fuqara ilallah, butuh kepada Allah. Hanya yang kaya, yang cukup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah, karena kita diberi makam oleh Allah adalah makam fakir, kita makhlul khata, tidak ada hadisnya makhlul khairi, tapi manusia tetap makhlul khata, dan manusia tetap fakir, dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah, agar supaya lebih cepat dan lebih mustajab permohonan kita, mari kita menempatkan diri kita sesuai dengan tempatnya, yaitu merasa dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tetap merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satu manusia pun, segelintir pun, yang merasa ia lebih tinggi daripada yang lain. Imam Ghazali berkata, man ro'a li nafsihi martabatan wa li ghairi martabatan wa martabatun nasi fawqa martabati ghairihi fahuwa mutakabbirun. Siapa yang memandang dirinya punya kedudukan dan memandang orang lain punya kedudukan, namun ketika memandang dirinya dia merasa punya kedudukan di sisi Allah lebih tinggi dari kedudukan yang lain, inilah termasuk orang yang sombong, orang yang takabur. Untuk itu, menurut pandangan Allah, sekian banyak manusia yang hadir sama, kullukum min dzurriyyati Adam, engkau adalah anak cucu Adam. Inna Adam min turab, Adam dibuat dari debu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia menurut pandangan Allah di antara kita manakah yang paling takwa? Allah memandang kita sebagai ukuran adalah takwa, bukan kegagahan kita, bukan kekayaan kita, bukan pakaian kita, bukan ilmiah kita, tapi dipandang oleh Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya kita dari hidup menuju ke hadapan Allah, dari dunia menuju ke akhirat, sangu yang paling bermanfaat adalah sangu takwa. Fa inna khairaz zatit taqwa.
Hadirin hadirat, namun takwa tidak semudah sebagaimana ucapan yang kita lahirkan. Takwa tidak semudah ucapan yang kita kumandangkan. Akan tetapi takwa, karena takwa bersabda Nabi, at-taqwa hahuna, bahwa takwa adalah di dalam hati. Karena Nabi wa asyara ila syutti, memberikan isyarah Nabi, memberikan petunjuk kepada hatinya bahwa takwa itu tempatnya di sini, berarti di dalam hati. Di antara sekian banyak hadirin dari pengamal Waqidiyah maupun di luar Waqidiyah, siapakah yang lebih takwa satu sama lain? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nasmu Allah berfirman, wala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Wahai manusia, jangan sekali-kali engkau merasa dirimu lebih suci, lebih baik, lebih benar daripada yang lain. Karena sekian banyak manusia, siapakah yang paling takwa? Hanya Allah sendirilah yang tahu. Hadirin hadirat hadzakumullah. Akibat karena adanya manusia merasa aku lebih suci dari yang lain, merasa aku lebih baik daripada yang lain, inilah timbul satu sama lain yang sehingga saling menganggap rendah dengan yang lain, yang akhirnya timbul satu sama lain sehingga kurang bisa saling menghargainya sebab merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, ini pun juga termasuk takabur. Di dalam perjuangan Waqidiyah termasuk menghapus sifat-sifat yang sedemikian ini. Dan ini semuanya dari pengaruh hati yang tidak bersih. Maka sehingga takwa tidak akan bisa bertempat di dalam hati kita karena hati kita kurang bersih. Maka sehingga Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia ada segumpal daging, dan apabila segumpal daging itu bersih, baik, maka manusia akan menjadi baik. Apakah itu? Yaitu hati. Maka di dalam perjuangan Waqidiyah yang diutamakan adalah litazkiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Ini intinya perjuangan Waqidiyah, untuk membersihkan hati manusia dari kotoran-kotoran. Kemudian baru ada ma'rifat billah, tapi itu setelahnya hati itu suci, bersih. Salah satu alat untuk membersihkan hati menurut hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in taharah wa taharatu qulubil mu'minina anisyada as-salatu alayya. Semua sesuatu itu ada alat servisnya untuk menservis, untuk membersihkan hati orang-orang mukmin yang kotorannya sudah berkarat, pun rayeng. Kata Nabi, harus membaca selawat kepadaku. Inilah antara lain mu'alif selawat Waqidiyah untuk membina umat dan masyarakat menuju kesadaran kepada Allah dengan menggunakan alat sholawat yang disebut sholawat Waqidiyah. Hadirin hadirat hadzakumullah, selawat Waqidiyah yang berfaedah menjernihkan hati ini harus kita sadari bahwa ini diperjuangkan dan disebarluaskan oleh beliau tidak pandang bulu dan golongan, siapa saja, karena semua manusia hidup punya hak apabila ia menginginkan jadi orang yang hatinya bersih, punya hak ikut mengamalkan, maka tidak dibatasi kepada siapa saja, bahkan agama apa saja boleh, karena di dalam ajaran Islam tidak ada larangan. Ajaran Islam dipelajari oleh agama lain, diamalkan oleh orang lain, tidak ada larangan. Urusan diterima atau tidak
itu bukan urusan kita, hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sendiri semenjak kecil sudah Islam, amal kita diterima atau tidak kita pun tidak bisa memastikan. Hadirin hadirat hadzakumullah, maka tidak aneh apabila sekian banyak pengamal ini terdiri dari beberapa partai yang ada di Indonesia yang lumpuh di sini. Iya. Tapi sudah dianjurkan oleh panitia, dilarang membicarakan politik di dalam arena Mujahadah Kubro. Harus membersihkan hati demi umat masyarakat. Silahkan di luar Mujahadah Kubro kamu membicarakan politik, itu hakmu. Tapi di dalam arena Mujahadah Kubro perlu membersih hati, mengetok kekuatan spiritual kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi umat dan masyarakat. Bukankah kejadian-kejadian dari semenjak Orde Lama dan sekarang ini telah menunjukkan semuanya itu adalah tidak lain hanya pengaruh kemerosotan moral dan akhlak daripada bangsa Indonesia, akibat karena kemerosotan iman, krisis iman, krisis moneter, krisis lain adalah hanya krisis akibat krisis moral. Krisman, krisis iman, krisis moral. Ini semuanya sumbernya. Akibat kena pengaruh inilah, bukan hanya sekedar Islam bainal luar Islam, bahkan sampai terjadi Islam bainal Islam pun juga saling curiga dan saling tidak percaya dan saling lirik-lirikan. Inilah sangat memprihatinkan. Padahal kita sudah diberi betul-betul oleh Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim ya sudu ba'dum ala ba'din. Islam saudara Islam, harus saling memperkuat, saling membantu, saling mengikat dan saling mendukung. Kemenangan seorang muslim, anggaplah bahwa itu kemenanganku juga. Kemenangan yang lain, anggaplah itu sama kemenanganku saja. Mereka itu satu jasad, hanya ada yang jadi tangan kiri, tangan kanan, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Sebab itu semuanya kan hanya mempunyai profesi yang berbeda, perlu ditabung jadi satu, sehingga semua keahlian akan berwujud menjadi satu, dan inilah akan bermanfaat. Inilah Islam. Sebab tidak ada seorang ulama akan mampu menguasai ilmu Nabi semuanya. Mungkin ada ahli fikih, mungkin ada ahli tasawuf, mungkin ada ahli politik. Nah, ini semuanya warisan dari Rasulullah SAW. Apabila kesemuanya yang memiliki ilmu-ilmu sesuai dengan bagian masing-masing ini kita padukan jadi satu, disinilah akan berwujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu syai'in indahu bil miqdar, firman Allah. Semuanya akan diberi ukuran masing-masing. Ma khalafa Rasulullah dinaron wala dirhaman wa inna ma khalafa ilma wal hikmah wa warasahu kullu alimin ala qadri ma asyabahu. Rasul meninggalkan kita tidak meninggalkan kekayaan harta, tidak. Beliau hanya meninggalkan ilmu dan hikmah yang diwaris kepada semua ulama-ulama generasi penerusnya menurut bagian masing-masing. Apabila para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh menyadari bagian masing-masing, tidak akan mencemuri hak-hak dan bagian yang lain, saya rasa tidak mungkin akan terjadi gap satu sama lain. Hadirin hadirat hadzakumullah. Untuk itu, kalau kita memang betul-betul membutuhkan satu ukhuwah di dalam Islam, urusan golongan lain terserah, tapi ukhuwah harus diwujudkan. Saya rasa sukar diwujudkan apabila hati tidak bersih. Sebab ukhuwah itu mewujudkan satu ikatan batiniah yang betul-betul kokoh, yang sehingga satu sama lain saling diikat oleh magnet iman. Takabur bisa juga dengan kekayaan, sombong bisa juga dengan keturunan, sombong juga mungkin bisa dengan ilmu. Nah ini karena ilmunya banyak juga bisa jadi sombong, karena ahli wirid yang banyak juga bisa jadi anania, egois, sehingga menganggap orang lain di bawahnya.
kesemuanya itu merupakan kotoran hati yang akan menutup hati dari ikhlas. Akhirnya ibadah sehingga tidak ikhlas, dan juga akan menutup hati kita berkonsentrasi kepada Allah yang sebenarnya. Ditutup itu semuanya. Justru karena itu kita merasa sadar ajaran Wahidiyah sudah lillah, ikhlas lillah, billah, tapi penerapannya tidak semudah itu. Sudah sering saya katakan, al-ikhlas istiwa bainal madhi wa dhammi. Ikhlas yang sebenarnya, yang hakiki, apabila kita sudah sama di dalam menghadapi dicaci dan dipuji. Rasul dicaci, asal pribadinya ya sama sekali tidak memperhatikan, asal bukan agama yang dicaci. Fa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Apabila ada seorang bodoh mencaci dia, cukup antum selamat, gitu. Jawabnya, ya wis ka apa-apa antum selamat. Hanya itu jawabnya. Dan saya selama jadi santri sampai diceluk kiai, belum pernah ketemu ulama demikian kecuali Mu'alib Shalawat Wahidiyah radhiyallahu ta'ala. Ini saya buktikan sendiri, akhlakul karimahnya menampak. Ini bukan pamer tapi kenyataan. Pernah pada waktu saya hadirkan ke Malang, saya akan mengadakan pengajian di Masjid Jamek Malang. Beliau saya datangkan untuk pada waktu itu menghadapi 17 Agustus, mengirim roh para pahlawan. Akhirnya saya minta izin dengan takmir, banyak yang kawan juga ke Masjid Jamek, diterima. Sudah saya menyampaikan berita ini kepada beliau bahwa nanti mujadahnya ada di Masjid Jamek. Akhirnya di tengah-tengah masih di dalam proses persiapan, salah satu dari takmir masjid ada yang tidak setuju dan menolak. Akhirnya terpaksa oleh kawan-kawan di DPR Kota Madya pada itu tuh, saya diberi saran supaya suruh menempatkan di aula SMA alun-alun Bunder Malang Kota Madya. Akhirnya terpaksa saya menyewa aula SMA. Bagaimana setelah beliau datang ke Malang? Tanya sama saya, katanya mau bertempat di masjid Kiai, mengapa kok tidak jadi? Saya jawab, Romo, oleh takmir Masjid Malang, sebagian takmir menolak untuk bertempat di masjid. Jawabnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, besar ya jasanya takmir. Nah, coba saya mau menempati masjid ditolak oleh takmir, oleh beliau dijawab alhamdulillah, besar jasanya takmir. Kesempatan bagi umat Islam untuk menampilkan Islam dan kemampuan Islam di dalam membina umat. Ini kesempatan emas bagi umat Islam untuk menampilkan kemampuan Islam membina umat dan kebahagiaan umat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu umat Islam menampilkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya kesempatan emas. Karena selama ini banyak tuduhan bahwa Islam menghambat pembangunan, Islam membangun dan lain sebagainya. Itu karena sempitnya pandangan di dalam Islam. Nah, inilah perlu tantangan ini dijawab oleh umat Islam dan partai-partai Islam itu. Ini mestinya. Untuk itu Wahidiyah hanya mengajak demi kepentingan li'ila'i kalimatillah, demi kepentingan kesadaran. Secara formal Wahidiyah tidak memihak kepada siapa saja, tapi urusan pengamal silahkan, itu hak mereka masing-masing. Tidak ada ikatan. Inilah hadirin hadirat. Untuk itulah kita semuanya harus menyadari bahwa Mujadah Kubro malam ini, sukses yang sesuai dengan tujuan Mujadah Kubro, perlu kita koreksi masing-masing. Sebab begini Pak, hasil atau tidaknya Mujadah Kubro secara umum malam ini kita anggap sukses perjuangan panitia, usaha panitia,
bisa mengumpulkan sekian banyak orang. Tapi menurut ajaran Waqidiyah bukan hanya sekedar kuantitasnya, tapi perlu diwujudkan kualitasnya. Setelah mujahadah kubro ini bagaimana? Ini yang menjadi ukuran sukses dan tidaknya. Hasil dan tidaknya sama dengan orang haji. Kita mujahadah di sini sama dengan orang pergi haji. Setelah oleh panitia haji didaftar semuanya, sudah uang masuk, berangkat ke Mekah. Di sana sudah hari hanya wukuf di Arafah, jumroh, sa'i dan seterusnya, sampai tahalul dan seterusnya. Secara umum sudah sukses, berhasil kita memenuhi kewajiban Islam yang kelima. Tapi sukses yang dimaksud oleh Allah lah, yang sesungguhnya pribadi, yaitu hajjul mabrur. Al-hajjul al-mabrur alladzi ba'dahu khairun min qablu. Haji yang mabrur, haji yang setelah haji ada peningkatan baik daripada sebelum haji. Ini yang haji, berarti inilah yang sukses. Lebih kendu atau lebih semangat, kesadaran kita lebih meningkat. Ini perlu dikoreksi. Jadi pengamal hasil dan tidaknya sangat pribadi. Kalau hasil lahiriahnya demikian, padahal Waqidiyah tujuan intinya tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Sebelum mujahadah kubro drengki dengan tetangganya, selesai mujahadah kubro pancet drengki, ini namanya istiwa. Sama, tidak ada perbedaan. Ini namanya tidak berhasil. Andaikan orang nanam tidak berhasil, ya mungkin mujahadahnya rame, Allahumma ya akhid ya akhid sama. Ini andaikan tanaman hanya subur daunnya tapi tidak berbuah. Daunnya memang subur, 4 hari 4 malam terus baca selawat terus, tapi buahnya sama sekali tidak ada. Kadang-kadang ada tanaman daunnya subur melebihi batas, malah justru tidak berbuah sama sekali. Saking ngetopnya, saking anunya, akhirnya timbul takaburnya malah lebih besar. Apalagi lek ndonga hasil, masya Allah sombongnya, seakan-akan Tuhan di tangannya, bisa dikemandu. Nek kapan aku sing mujadahi mesti hasil. Wah, lah ini direken seperti Tuhan sudah di bawah tangan. Nah, ini timbul. Ini namanya orang nanam subur daunnya, tapi buahnya tidak ada. Malah justru lebih merosot. Nah, ini yang kalau kita salah kontrol. Sebetulnya doa itu kita hanya diperintah saja. Seperti kita mau melamar ke perusahaan, ingin jadi pegawai, karena di situ ada syarat-syarat harus jadi pegawai, kita mengajukan lamaran. Diterima dan tidak ada hubungannya dengan kertas lamaran itu. Itu terserah daripada direkturnya sana. Begitu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya diperintah ud'uni, mintalah kamu kepadaku. Allah yang jawab, astajib lakum, nanti saya kasih. Dikasih hari itu atau tidak, itu bukan urusan yang doa, itu urusan Allah sendiri. Jadi pegawai mentiung, jadi pegawai ya mentiungo, hanya lillah, ngeterapno syariat. Fur'iyah itu syariat. Usuluddin wite agama tauhidnya satu Allah. Maka Waqidiyah mengistilahkan fakiru ilallah. Tauhid hanya lari satu kepada Allah. Qul Allahu ahad, Allahu somad. Allah satu, Allah puncak semua tujuan. Wa inna ila rabbika muntaha. Terakhir tujuan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kulhu itu aja dihafalno pendak tahlil saja. Kalau kita hafal tapi tidak diterapno podo dengan hafal ngitung duit, gak tahu duit. Hanya hafal saja. Itu perlu ditanam. Jadikan akidah yang kokoh, yang sehingga jadi iman yang aktif. Dengan iman yang aktif didokong, ditanam, dipopok dengan baca selawat, akhirnya iman itu menjadi subur, menjadi iman yang aktif. Kesuburan iman akan berkembang, mengeluarkan satu sinar yang memenuhi ruang alam pikiran, sehingga akhirnya akan menerobos seluruh penjuru dalam tubuh kita. Akhirnya manusia bergerak dengan nilai-nilai iman. Inilah yang disebut manusia muttaqin. Ini akhirnya
telinga bergerak bawa iman, kata-kata bergerak bawa nilai iman. Sebab geraknya mulut selalu disertai dengan pancaran nur iman yang masuk ke dalam ruang pikiran dan memantul ke dalam seluruh tubuh. Akhirnya kata inilah namanya udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhannya. Ya kupingmu, ya mulutmu, ya matamu, ya kakimu, ya telingamu, ayo seluruh tubuhmu, lahir batin kafah. Jangan kita berlagak Islam, Islam, kata-katanya sudah tidak islami, seneng mecah belah wong Islam, senang memfitnah dan lain sebagainya. Janganlah kita umat Islam jadi tukang fitnah. Kita sudah tahu. Dan jangan mudah dipancing oleh berita-berita yang tidak jelas. Idza ja'akumul fasiqu binaba'in fatabayyanu kaila taf'alu bi jahlatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai umat Islam, apabila ada seorang fasik datang kepada membawa berita, jangan kesusu diterima, buktikan berita itu dulu benar atau tidak, agar supaya kamu tidak akan bertindak karena kebodohanmu, akhirnya kamu menjadi menyesal atas perbuatanmu itu sendiri. Hadirin hadirat azakumullah, kita umat Islam Sayyidina Ali tegas, innallaha la ya'ti khairan li ahadin bil firqah la minal awwalin wala minal akhirin. Allah tidak akan memberi kebahagiaan kepada siapapun dengan jalan perpecahan, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Berarti siapa yang ingin memperjuangkan kebenaran dengan jalan perpecahan, sama saja dengan dia akan mengharap, sama dengan ingin ketemu gagak putih, tidak akan ketemu. Mayu itu bita'ab, istilah Jawanya tuas kangelan, tidak ada artinya. Tidak ada jalan perpecahan akan menguntungkan, dan Allah tidak akan memberi kebaikan kapanpun waktunya. Untuk itulah perlu kita semuanya untuk kembali koreksi diri yang paling baik bagi kita semuanya. Kalau sudah situasi yang demikian ini, di tengah-tengah situasi yang sedemikian ini, banyak orang-orang yang pandangannya bingung, pandangannya goncang. Di tengah-tengah suasana yang menggoncangkan pandangan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila TV-mu goyang, dicoba mungkin antennya yang kurang pas kepada pemancar, atau memang TV-nya yang rusak. Kalau memang antennya yang kurang pas, coba pasang antennya, diluruskan kepada pemancar, insya Allah akan tenang. Kalau kamu memalangi kegoncangan, terapkan hatimu, antena batinmu, kembalikan papiru ilallah dengan melalui pemancar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang ada pada satelit, apapun pula yang ada dalam pemancar, pemancar umat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung, anta iksirul waghli, anta misbahus suduri, engkau ya Rasulullah lampu hati seluruh umat. Di dalam keadaan hati gelap, bingung menghadapi situasi demikian, tenang, kembalikan pancaran batin kita kepada Rasul sampai menembus kepada Allah. Disitulah nanti akan ada petunjuk yang istimewa dari Allah, sebab kita sudah menyerahkan sesuatu kepadanya. Hadirin hadirat, sebetulnya Allah itu tidak akan menyiksa dan menurunkan bala. Layak Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alim. Kalau tidak salah surat Nisa. Allah tidak akan membuat siksa, kecaman, membuat kesengsaraan, membuat bala untuk kamu, andaikan kamu itu pandai bersyukur dan beriman. Karena Allah ya paling cinta kepada orang-orang yang syukur. Maka sampai Allah di dalam surat yang lain, Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryah kanat aminatan mutmainnah. Allah telah memberikan contoh kepada kita pada suatu negara di masa lalu. Wa kanat aluha aminatan mutmainnah. Penduduk negara itu sangat tenang hidupnya, aman, tentram, makmur.
Wa ya'ti rizquha ghadan min kulli makanin. Datang rezekinya setiap hari dari seluruh penjuru alam. Makmur betul. Namun sayang, fakafarat. Akhirnya kafir mengkafiri bi'aumillah, kenikmatan-kenikmatan ini disambut dengan kekafiran oleh para ahli negara itu. Akhirnya fa'ataqaha Allahu libasal ju' wal khauf. Kenikmatan hidup yang serba nikmat, serba ada, tenang, kelihatan akrab, enak hidup, harmonis. Akhirnya karena pada masa zaman rakyat di zaman negara itu mengkufur nikmat Allah, kenikmatan yang begitu besar hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu, yang akhirnya kenikmatan itu dijabut oleh Allah, dirubah menjadi adab, dan akhirnya timbullah banyak manusia kelaparan. Timbul sembako lebih mahal, banyak orang yang tidak kuat beli. Timbul kesemuanya dipengaruhi punya rasa takut. Sekarang coba ayat ini juga sudah berwujud di karena sing sugih metu nggih gelang gede gak wani, nggih kalung gede wedi, sing dadi pemimpin wedi, sing sugih donga wedi didakwa tukang santet, sing gak duwe donga padha golek donga, sing duwe dhuwit kepengin tuku mas-masan gak wani gawe. Semuanya saling curiga dan saling punya rasa takut. Ini tidak, kenapa? Bima kanu yasnaun. Semua itu akibat dari perbuatanmu masing-masing. Inilah firman Allah. Untuk itulah kalau kita semuanya umat Islam, nek dereng berarti kita itu masih mitasi nangisnya, perlu ditangisi tangisnya. Niki kula panjenengan perlu kita tangisi tangisnya. Jangan-jangan nangis itu nanti yang akan menjadi api neraka karena tidak ikhlas kita. Hanya lillah billah yang kita ucapkan, tapi kita tidak wujudkan. Hadirin hadirat, sebetulnya kalau kita melihat kitab-kitab, bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah itu sudah cukup untuk menghadapi apa saja. Diceritakan dalam Sa'adatul Darain, pada suatu hari ada orang pergi di tengah hutan, dicegat oleh beberapa orang begal. Dia mau dibunuh, dirampas. Akhirnya ketika itu dia tenang, konsentrasi, menghadap pada Rasulullah dan berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah. Tahu-tahu ada pendatang lain yang memukuli dan menangkap begal itu, dan pendatang lain dari mana orang itu tidak tahu. Diceritakan pernah terjadi, ada orang di pinggir laut, di situ banyak bajul yang ganas-ganas. Akhirnya ketika ia mau diserang oleh bajul, dia berkata, ya mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Akhirnya ada pendatang tahu bawa kempes mukuli bajul-bajul. Itu pendatang dari mana? Ya pun tidak ngerti. Banyak kejadian-kejadian cukup diatasi oleh ulama-ulama dulu dengan wasilah kepada Rasulullah, bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Saya rasa kalau memang Waqidiyah betul-betul orang-orang Waqidiyah dia sudah tidak mitasi yakinnya dengan Waqidiyah, saya rasa cukup dengan memperbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah itu saja. Kalau memang sudah mantap untuk menghadapi segala masalah. Nah, ini perlu kita koreksi. Sampai di mana kemantapan dan keyakinan kita? Kita berdoa dari lahirnya salat akidah sampai 35. Melihat doa kita begitu lengkapnya. Ya alhamdulillah, tapi kita juga harus syukur. Walaupun bagaimanapun labetnya atau hasilnya juga tidak juga ada. Tapi perlu kita koreksi. Mengapa sekian tahun kita berdoa dan mengapa pula masih harus terjadi situasi yang demikian kita temukan ini? Ini menunjukkan sebagai didikan kepada kita. Keadaan ini mendidik kepada kita untuk kita lebih meningkat, untuk kita lebih meningkatkan diri, lebih punya rasa tanggung jawab kepada amanat yang diberikan oleh beliau mu'alif shalawat kita kepada kita.
Kita kadang-kadang diundang pertemuan, diundang rapat dari DPC, cukup makilkan satu orang sekretaris. Kalau kita tinjau secara organisatoris cukup, tapi kalau kita tinjau tarbiyah bidang rohani tidak cukup diwakil oleh nyang dewi. Tidak cukup orang makan itu melok warak diwakilnya orang lain, tidak bisa. Nah, kita itu dalam bagian kita butuhkan tarbiyahnya, bukan sekedar aktif masalah organisasinya saja. An-nadroh itu al-imdad dari khalur rajul kamil ila khalil ila qalbil murid bi ghairil wasithah. Ini yang kita butuhkan. Niki para bapak-bapak, para ibu-ibu. Contohnya seperti mujadah teng mriki niki. Yang menyentuh hati atau yang tidak, yang yakin atau yang tidak akan terlihat sendiri. Sebab orang kalau sudah tersentuh hatinya, ini sukar. Turu niku angel. Wis mapan turu gak iso turu karena pengaruh hati. Nah niki mila kita kudu koreksi. Nek kula panjenengan mujadah sekarang niki tidak berhasil kali pribadi-pribadi kita. Napa mungkin kula sampean menangi mujadah benjing rejeb umur kula panjenengan Bu? Napa sampean sik yakin lah umur sampean mesti dawa ni menangi mujadah rejeb akan datang? Sampean dawuh adoh-adoh keroyo-royo Medan, Sumatera, Timur-Timur. Bahkan ini ada yang dari Thailand. Lho delok adohe kaya ngoten lek sakniki mboten sukses. Setelah mujadah kubra tidak ada perubahan hati kita, berarti rugi. Karena rugine hati kita mboten menangi mujadah Rajab, akan jadi apa kula panjenengan? Nggih lek sakniki keadaan sehat. Kita tidak terasa kebutuhan kita di akhirat. Sebab belum menampak. Karena Al-Qur'an surat Qiyamah. Wa idza balaghatit taraqi bila man raqi. Menungso, kowe saiki enak-enak seneng-seneng, nanging ngerti yo nek rohmu wis teko klekek-klekek nek tenggorokan, kowe banyu wis ora kolu. Kanan kiri ditonggok karo keluargamu, semuanya tidak ada yang mampu membela. Nalika di tengah-tengah itulah Allah nyetel pelemu morain nom sampai tuwek diketokno kabeh ana ngarepe. Zaman tahun semene aku ngelakoni ngene, aku ngelakoni ngene, aku nyolong iki, semua pelemnya hidup. Nalika sampean sekarat niku diketokno ana ngarep sampean kabeh. Di tengah-tengah suasana yang kritis, Allah berfirman, qila, dikatakan, man raqin, hai manungso. Yen wis ngene iki carilah dukunmu yang paling ampuh sing iso nyembuhno. Carilah doktermu yang paling ampuh, suruh menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya fadonna annahul firaq, disitulah menungso banyu yakin nek dheweke bakal pisah karo anake, bakal pisah karo dunyane, bakal pisah karo jabatane yang selamanya itu dicintainya. Akhirnya dijawab oleh Allah, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan tidak akan mengundur dan menunda apabila ajal telah datang. Bareng wis mulai nyawa dijabut mlebu, dheweke wis ketok ro ireng kono wis keselotan geni neraka. Malaikat ngelehno, awalam nu amirkum mayatadzakkarun. Wahai menungso, apa kurang lawas umurmu didawakno karo Allah? Sampai anak putumu wis gede-gede kon dinteni tobat gak tobat-tobat. Apa kurang dawa kon diwehi umur? Apa tidak pernah mendengarkan peringatan kamu di dunia? Bala sandika dawuh Gusti, walakin kadzdzaba wa tawalla. Namung sayang Gusti, kula nalika nika dipringetaken mboten kula reken. Lah nikilah para bapak,
Dunia yang tidak bisa kita tebus. Dunia seisinya tidak cukup kita kangge nebus. Napa malih ninggal anak-anake gak sadar. Ninggal bondo, ninggal dunya gawe maksiat karo anake. Bendina dieret-eret karo malaikat mergo kelakuane anak. Satu kitab menerangkan, sampean lek wis mati malam Jumat diwai kelonggaran mulih. Dilalah ninggal omah, sampean mulih nemplek nang ngarepe omah sampean ge maksiat be anak sampean. Sampai nemplek kayak wong mesu nang ngarepe lawang, gak direken oleh anaknya. Jangankan dikirim kebaikan, malah justru omahe digawe maksiat. Maka inilah Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas la tafdahu ala ammatikum min akbarabikum bisu'i amalikum. Wahai manusia, kowe aja gawe susahe kawele-wele keluargamu sing ana alam kubur mergo eleke kelakuanmu. Fa innam yuruna ala amalikum, dheweke kabeh weruh nang kelakuanmu iku. Ana roh sing nemen gak kuwate ana ngarepe lawange putune, omah tinggalane omahe ge maksiat. Nah, iku biyen omah tinggal aku le. Aku biar golek kangelan. Masuk kono eling karo aku iki mbahmu nak. Mungkin terjadi begitu itulah. Mula saestu, terutama adik-adik remaja, kanak-kanak, kalau engkau ingin dihormati nanti oleh anak cucumu di masamu nanti, untuk masa sekarang tanamlah kamu harus memperbaiki orang tuamu. Biru abaakum tabirukum abnaakum. Kalau engkau memperbaiki orang tuamu di masa kini, engkau akan diperbaiki oleh anak cucumu di masa depan. Tanamlah sejak sekarang. Jangan sekali-kali ada remaja yang berani dengan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, siksa yang Allah tidak sabar menunggu di akhirat, tapi ma'ajalan disiksakan di dunia ini adalah uququl walidain, siksa untuk menyiksa orang yang berani dengan orang tua. Benjeng tangi saka kubur, mengejutkan semua orang kaget. Iku wong apa dikarak karo malaikat karo dieret-eret dikarang-karung. Rantai saka geni, kecek saka geni, pecut saka geni. Bareng kabeh takon tiang napa malaikat niku dosane ngoten niku. Kon ngerti ya iki remaja-remaja wakidia sing wani karo wong tuane. Batu ana tulisane hadza uququl walidain. Iki lho contone wong wani wong tuwa nalika ana donya. Maktubun ala jabatihi. Mula suwiji dina enten sahabat badhe tilar wis sekarat. Dikengken maca syahadat mboten iso, padahal sahabat Rasul. Kengken maca syahadat ni mboten saged. Sayyidina Ali wangsul sawanten Rasulullah SAW, duh Kanjeng Nabi, sahabat pulan pun sekarat kengken maca syahadat kok mboten saged. Kanjeng Nabi langsung nyaut pun jawab, apa sik duwe wong tuwa? Nggih kantun ibune Kanjeng Nabi. Coba kandhanono ibune, nek aku ate sowan mrono. Akhire lajeng Sayyidina Ali dugi dateng ibune. Nek si sanjangi Kanjeng Nabi badhe sowan, ibune jawab, walah Sayyidina Ali, nek ngantos Kanjeng Nabi tindak mriki kula nggih suul adab, mboten tata krama, sing langkung sae kula mawon tak sowan dhateng panjenengane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si ibu tua kalau sawanten Kanjeng Nabi, didangu kali Kanjeng Nabi, Bu, si fulan niki anak rika apa dudu? Enggih Kanjeng Nabi, saiki lek lara wis nemen sudah sekaratul maut. Tapi kengken maca syahadat ora iso, iki jelas duwe kesalahan dosa karo rika, Bu. Apa sih salah anak rika mbok di ngapura? Ibune jawab ya napa? Kanjeng Nabi, mboten kados-kados.
Anak kula niku sing enjik cilik kula eman-eman. Kula golekaken panganan mon kula rewangi boro kalih gendong anak kula. Dicokot lamuk mawon kula jaga keamanane. Sareng wis gedhe iso nyambut gawe, sing dimulyakno sing wedok tok. Kula dianggap buruhe. Bendina kengken dadekno tukang momong putu. Bendina didakekno tukang esuk-esuk tukang nyapu. Napa boten lara Kanjeng Nabi kaya ngoten niku ati kula. Akhirnya Kanjeng Nabi, lek ngono sampean ngapa Pak? Mboten, kersane anak kula dadi intipe neraka. Dan ikilah bapak-bapak, ibu adik-adik, anak-anak. Akhirnya Nabi perintah sahabat-sahabat kengken numpuk kayu, perlu itu dibakar saja daripada dibakar di akhirat. Akhirnya roh putrane ajenge diobong, ana pribasan tega larane gak tega patine. Akhirnya sujud di hadapan Nabi. Dina niki Kanjeng Nabi anak kula karo ngapura. Seketika ibunya mengatakan sekarang anak saya ngapura. Seketika itulah si fulan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Akhirnya Nabi bersabda, siapa yang hidupnya punya dosa dengan orang tua sampai ia mati belum diampuni, matinya akan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Inilah mila sangka niku monggo terutama mari kita semuanya betul-betul kalau memang orang tua sudah kedahuluan meninggal, mari selalu kita kirim, kita ingat jasa-jasanya. Kita adalah jadi manusia yang begini tidak lepas dari jasa para beliau-beliau itu. Untuk itu marilah kita semuanya tobat. Malam ini mari tobat bersama-sama. Satu gelintir manusia pun jangan ada yang merasa dirinya baik. Al-Fatihah. Sing kuwateke kaya asu ya bakal tangi saka kubur rupa asu. Sebab walakot karomna bani Adam, Allah berfirman tetap tak mulyakno menungso selama masih berbentuk anak cucu Adam, manusia berbentuk manusia. Dalam surat Yasin tegas, walau nasya'u lamasyahna alama kanatim al ayah, bila perlu tak usap raimu, tak ganti rai kewan, tak cocokno karo kelakuanmu. Mula benjing niku kala wingi dalam acara remaja, kuliah remaja kan pun diterangaken besok iku bakal akeh wong diuber-uber wong tapi gak ngerti, gak kenal sapa sing uber-uber, gak ngerti lewat sing uber-uber iku kate nuntut, klibat-klibat kate nuntut, takoni pangling bareng ngono suarane muni, lah kon iki sapa? Mosok Riko iku lali Bu, aku ki anak Riko biyen, aku rak sing kok pondokno biyen. Lah siramu kok malah ganti sirahe asu? Ya iki dosaku biyen Bu. Mungkin akan terjadi. Malah enten kitab jenenge Asratus Sa'ah, termasuk wonten kitab Qurtubi niku benjing lek kiamat niku pun cedhak tingkae menungso kabeh padha ngumbar nafsu wa hawa muttabaan, manungso kabeh ngabdi karo kepentingane nafsune dhewe-dhewe. Lek wis jaman sing kaya ngono menungso ngumbar nafsu, otomatis sing disembah nafsu. Lian wis kaya ngono akan terjadi, suri jagongan karo anak bojone ndelok TV, esuk tangi pating celerik padha nangis. Kene apa kok padha nangis? Sing wedok gak ngerti lek raine berubah, mergo nguwasno raine sing lanang dadi rai asu. Sing wedok nangisi sing lanang melok jerit nangisi sing wedok mergo diwasno raine sing wedok dadi rai celeng. Akhirnya pating jerit metu saka kamar padha pating seruntal dadi ndas kewan kabeh metu teko omahe dhewe-dhewe. Niki nanti akan terjadi. Nek sakniki sing metu teko kamare kaya kewan mung sik kelakuane tok, dereng praene, tapi lama-kelamaan tunggu mainnya nanti pasti akan ada terjadi seperti itu. Sebab itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila sangka niku mari
Kita perhatikan pembinaan generasi penerus kita, dari remaja-remaja kita, jangan sampai meleset pembinaan remaja-remaja kita, sebab itu harapan bangsa. Coraknya bagaimana negara kita di masa depan adalah tanggung jawab remaja-remaja di masa kini. Nikilah para rawuh saking menika monggo sakniki anak putu kita dongaaken, sing pun sedo mbah-mbah kita jauhaken ngapura, umat masyarakat kita jauhkan ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, mumpung balak dereng ditemurunaken sing gedhe enten ing Indonesia. Ya Allah, maafkanlah bangsa kami. Kesemuanya ini tidak lain dari olah saking banyaknya dosanya bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, belas kasihanilah di tengah-tengah bangsa kami, anak bangsa kami yang masih kecil-kecil belum punya dosa. Ya Allah, akibat dosanya orang tua mereka akan ikut memikul resikonya. Cobi para bapak-bapak, namun boten ternyata dosa yang dilakoni wong tuane terjadi pembunuhan, terjadi pengusiran, terjadi pengungsian, sehingga arek cilik-cilik sing gak melok dosa melok memikul akibat kesemuanya itu dari kejahatan manusia itu sendiri. Niki mila justru niki eman anak-anak cilik kula panjenengan sedaya urung melok duwe dosa kudu melok susah, melok prihatin, melok terlantar, gak melok apa-apa. Kabeh mboten ngerti lek akite menerima akibat dosane lan kesalahane wong tuane dhewe-dhewe. Mila monggo Al-Fatihah. Ya alladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ibu binjing niku enten ora maksar ditengeraken wa yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim. Nalika menungso dipanggil Allah niku kabeh kaya wong boyongan. Apa sing ditenggolok miyek-miyek iku kabeh padha nenggolok nggawa dosane dhewe-dhewe. Dipanggil Allah mikul dosane dhewe-dhewe. Sakniki mawon dibayangaken kaya-kaya sudah terjadi sowan di hadapan Allah karo mikul dosane dhewe-dhewe, karo njauk sepura sambat nyuwun syafaat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mustaqim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A difference you can hear, a difference you can feel. Taurus Multimedia Production, Kediri. Innovative